Inter Milan dilaporkan hampir mencapai kesepakatan penuh dengan Qatar Airways yang menyertakan klausul menarik untuk musim depan. Menurut Calcio e Finanza, perusahaan asal Qatar tersebut akan memulai debutnya sebagai sponsor terbaru klub pada akhir pekan ini ketika menjamu Frosinone. Laporan memperkirakan bahwa Nerazzurri akan menghasilkan sekitar 1,5 juta euro dari kemitraan baru tersebut. Meski demikian, ini hanyalah awal dari kolaboran yang akan memuat klausul untuk musim depan. Klausul ini dapat membuat Qatar Airways menjadi sponsor utama kaos Inter untuk musim 2024-2025 menggantikan Paramount. Meskipun Nerazzurri memperoleh sekitar 11 juta euro dari perjanjian mereka saat ini dengan Paramount, namun klub akan menerima peningkatan yang signifikan jika klausul dengan Qatar Airways diterapkan. Inter akan mengantongi dana antara 18 hingga 20 juta euro dengan mengadopsi Qatar Airways sebagai sponsor utama kaos mereka. Inter Milan resmi melangkah ke Piala Dunia antar klub FIFA 2025 setelah memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Seperti dilansir Sky Sport Italia, pasukan Simone Inzaghi akan bergabung dengan Real Madrid, Chelsea dan Manchester City untuk berpartisipasi di Piala Dunia antar klub 2025. Seperti diketahui, zona UEFA atau Eropa akan mendapatkan jatah paling banyak dengan 12 klub yang berpartisipasi di kompetisi yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat tersebut. Juara Liga Champions dari tahun 2021 hingga 2024 secara otomatis lolos untuk kompetisi ini, sedangkan tim lainnya ditentukan oleh peringkat klub selama periode 4 tahun. Itu merupakan pemeringkatan berdasarkan hasil yang diperoleh di Liga Champions saja, bukan di seluruh kompetisi Eropa. Lolosnya Inter ke babak 16 besar Liga Champions musim ini berarti mereka kini mendapat akses ke Piala Dunia antar klub yang akan menampilkan 32 tim untuk pertama kalinya. 32 tim tersebut akan dibagi menjadi 8 grup yang masing-masing berisi 4 tim, dengan 2 tim teratas di setiap grup akan lolos ke babak sistem gugur. Klub Serie A lainnya yang berpeluang mendapatkan tempat di kompetisi ini adalah Lazio dan AC Milan. Inter Milan telah mencatatkan rekor dan sejarah baru setelah memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan mengalahkan RB Salzburg. Menurut Opta Paolo, kemenangan dengan 2 laga tersisa dan 1 clean sheet merupakan malam yang sempurna bagi Inter, khususnya bagi kiper Yann Sommer. Kiper asal Swiss tersebut telah mencatatkan 9 clean sheet dalam 15 penampilan selama berseragam Inter, lebih banyak dibandingkan kiper manapun di liga-liga top Eropa. Dengan jumlah angka yang ada maka Sommer telah membuat kinerja yang lebih baik dibandingkan pengalamannya bersama Bayern Munchen. Sang kiper mencatatkan 1 clean sheet lebih banyak dibandingkan dari 25 penampilan saat memperkuat The Bavarians. Catatan positif lainnya adalah Inter menjadi tim yang paling efisien di 5 liga besar Eropa pada semua level kompetisi, di mana pasukan Simone Inzaghi berhasil memanfaatkan semua penalti menjadi gol, dengan catatan 100% dari 7 kesempatan. Terakhir, Inter lolos ke fase grup dengan menyisakan 2 pertandingan hanya terjadi 1 kali sebelumnya, yaitu saat masih dilatih oleh Roberto Mancini pada musim 2004-2005. Dan sekali lagi hal positif mereka raih saat dilatih Simone Inzaghi pada musim ini, di mana catatan tersebut jauh lebih baik dari pendahulunya, termasuk Jose Mourinho, dan terlebih Antonio Conte yang tidak pernah lolos dari fase grup Liga Champions. Inter Milan dilaporkan memperoleh pemasukan yang signifikan berkat kelolosan mereka ke babak 16 besar Liga Champions usai mengalahkan RB Salzburg. Menurut FC Internews, kemenangan berkat gol tunggal Lautaro tersebut bernilai sekitar 75 juta euro. Pertama, setiap kemenangan yang diraih Inter dalam pertandingan fase grup bernilai 2,8 juta euro, sedangkan ketika bermain imbang menghasilkan sebesar 930.000 euro. Di fase grup hingga matchday keempat, Inter menang sebanyak 3 kali dan 1 kali imbang. Jika dikalikan dengan aturan UEFA, maka mereka mendapatkan sekitar 9,3 juta euro.
Kemudian hadiah kelolosan Inter Milan ke babak 16 besar Liga Champions sebesar 9,6 juta euro. Selanjutnya pemasukan penuh dari penjualan tiket di babak 16 besar nantinya. Dengan perkiraan tiket terjual habis di Giuseppe Meazza bisa menghasilkan dana tambahan sekitar 7 juta euro. Terakhir, pendapatan dari partisipasi mereka di Piala Dunia antar klub FIFA 2025 mencapai 50 juta euro. Dengan demikian, sumber tersebut mencatat bahwa secara total tendangan penalti Lautaro bernilai sekitar 75 juta euro. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi yakin bahwa timnya sangat pantas mendapatkan tiket ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Seperti diketahui, Nerazzurri memastikan tempat mereka di babak sistem gugur bersama pemimpin grup, Real Sociedad. Sang pelatih pun memandangnya sebagai kualifikasi yang layak diterima oleh Inter dan pasukannya. Ada kepuasan besar bisa mencapai babak sistem gugur Liga Champions dengan sisa 2 pertandingan dan untuk tahun ketiga secara beruntun. Ujar Inzaghi setelah mengalahkan RB Salzburg. Kami berada di grup yang tidak mudah, sehingga lolos ke babak 16 besar sepenuhnya layak bagi kami. Lautaro adalah pemain yang sangat penting yang memberi kami kepuasan besar, sama seperti rekan satu timnya yang lain. Pengaruh De Vrij di sepertiga pertahanan sangat sensasional setelah ia diturunkan, dan hal yang sama berlaku untuk Barella. Christian Aslani juga melakukan pekerjaannya dengan baik untuk kesekian kalinya, sedangkan Di Marco bermain di menit-menit terakhir dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Lanjut Inzaghi. Saya mendapat tanggapan luar biasa dari semua pemain. Saya cukup beruntung memiliki pemain hebat yang berkomitmen dan klub yang kuat di belakang saya. Kemudian kami mendapat dukungan dari para penggemar yang juga luar biasa. Tutup sang pelatih. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni mendapat kehormatan untuk mengenakan ban kapten pada laga menghadapi RB Salzburg kemarin. Nerazzurri sukses membawa 3 poin untuk mengamankan tempat mereka di babak 16 besar UCL, dengan mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan. Saya bahagia secara pribadi, namun yang terpenting adalah kemenangan bagi tim. Ungkap Bastoni usai laga. Suatu kehormatan luar biasa mendapat kepercayaan mengenakan ban kapten yang telah dikenakan oleh begitu banyak juara hebat. Kami tahu pentingnya pertandingan ini, mengingat kami akan menjalani minggu yang intens ketika kembali dari jeda internasional mendatang. Saya puas dengan respons tim yang menunjukkan bahwa kami sudah dewasa. Kami sangat senang memiliki Lautaro, mengingat dia adalah titik acuan pada tingkat teknis dan juga pada tingkat manusia. Dia memberi kami bantuan, baik di dalam dan di luar lapangan. Lanjut sang pemain. Kemudian Bastoni juga menegaskan bahwa tidak masalah siapa yang memulai pertandingan, mengingat tidak ada ruang untuk keegoisan di Inter. Seperti yang dikatakan Frattesi, tidak masalah siapa yang bermain, karena satu-satunya hal penting adalah kemenangan. Tidak ada ruang untuk egois karena tujuan akhir adalah yang utama. Kami semua senang dengan rotasi ini, di mana kami semua mendapat menit bermain dan kepercayaan diri. Tutup Bastoni. Mantan pemain Juventus, Claudio Marchisio melontarkan komentar yang bikin panas kuping para penggemar Inter terkait pertandingan kemarin melawan RB Salzburg. Seperti diketahui, laga tersebut dimenangkan oleh pasukan Simone Inzaghi dengan skor tipis 1-0 berkat gol Lautaro Martinez. Saat diundang sebagai pundit alias pengamat sepak bola oleh Amazon Prime, Marchisio mengkritik performa Inter di laga tersebut yang tidak menggambarkan kualitas hebat dari skuad Nerazzurri. Analisis Claudio Marchisio sontak menjadi bahan pembicaraan di kalangan pendukung Nerazzurri secara online. Komentarnya mendapat sambutan tidak ramah dan hujatan dari para pendukung Inter, terutama mengingat statusnya sebagai mantan pemain Juventus yang notabene musuh bebuyutan Inter. Marchisio mengakui jika tim besutan Simone Inzaghi adalah tim yang sangat kuat, namun kesulitan mengalahkan Salzburg. Saya yakin Inter adalah tim yang hebat, namun kemenangan mereka tidak menunjukkan hal tersebut. Ungkap Marchisio usai laga. Inter menang setelah pemain terkuatnya masuk dari bangku cadangan dan mengubah permainan, sambungnya.
Mereka kesulitan menemukan Thuram atau mempertahankan bola hampir sepanjang 90 menit. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa meskipun Lautaro Martinez sangat penting, namun Alexis Sanchez dan Marcus Thuram juga merupakan pemain hebat. Berbicara kepada Amazon Prime melalui FC Internews, sang pelatih juga memberikan pujian kepada Jan Bisek yang tampil baik dalam debut starter pertamanya. Lautaro adalah pemain yang sangat penting bagi kami, ungkap Simone Inzaghi usai pertandingan. Dia selalu menunjukkan hasrat yang besar meskipun diturunkan dari bangku cadangan, tetapi Sanchez dan Thuram juga melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, Jan Bisek juga tampil mengesankan dalam debut starter pertamanya. Dia adalah pemain yang menjanjikan dan telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama berada di Inter. Terlepas dari siapa yang berada di lapangan, namun kami telah memainkan pertandingan yang luar biasa melawan tim yang sangat mengandalkan fisik dan banyak berlari. Jika kami melihat babak pertama, kami memiliki peluang yang lebih besar, meskipun ada saat-saat di mana kami harus menderita. Tetapi kami bertahan sebagai sebuah tim, dan kami memberikan lebih sedikit peluang dibandingkan yang kami dapatkan di San Siro. Lolos ke babak sistem gugur secepat ini membuat kami sangat bangga. Sekarang mari kita pikirkan pertandingan kandang melawan Frosinone di Serie A, dan kemudian kita akan menjalani 3 laga tandang yang sulit. Tutup sang pelatih. Mantan striker legendaris Inter Milan, Christian Vieri menilai bahwa Marcus Thuram memiliki kemiripan yang besar dengan Samuel Eto'o. Berbicara di saluran Twitch-nya melalui FC Internews, Vieri juga memuji para direktur Inter karena berhasil merekrut Thuram dengan status bebas transfer. Thuram memang baru beberapa bulan menjadi pemain Inter, tetapi sang striker telah memenangkan lebih dari sekedar jumlah pengagumnya. Mantan pemain Borussia Mönchengladbach itu sudah mencetak 5 gol untuk musim ini. Dan di luar koleksi golnya, ada masalah terhadap gaya permainan Thuram, di mana dirinya tampak seperti striker yang sangat lengkap dalam balutan seragam Inter. Bagi Vieri, ada kesamaan dengan pemain tertentu yang telah tampil luar biasa, baik untuk Inter dan juga untuk Barcelona. Saya tahu Thuram bagus, tetapi saya dengar dia tidak mencetak banyak gol, ungkap Vieri. Saya pergi menemuinya secara langsung, karena Anda tidak dapat melihat apapun dari televisi. Namun ketika Anda melihatnya secara langsung, maka Anda akan lihat bahwa dirinya sangat bagus secara teknis. Dia bermain 1-2 dengan rekan setimnya dan mencetak gol. Selain itu, seperti yang Anda saksikan begitu mengesankannya Thuram ketika membuat pemain belakang Salzburg tampak kerepotan menghentikan aksinya. Direktur klub pantas mendapat pujian besar karena berhasil melakukan penandatanganan ini. Lanjut Vieri. Saya tidak terlalu suka perbandingan, mengingat setiap pemain mempunyai ciri khas masing-masing. Tetapi Thuram sangat mirip dengan Samuel Eto'o, dan dia berada di level itu. Dia bermain untuk Lautaro, di mana hal yang sama juga terjadi pada Lukaku. Ketika dua pemain di depan saling mencari, maka mereka akan cepat berkembang, dengan tidak ada rasa iri terhadap siapapun yang mencetak gol. Jika mereka juga mempertahankan Lukaku, maka tentu saja mereka bisa melakukan beberapa hal spektakuler. Tutup sang legenda. Striker Inter Milan, Marko Arnautovic telah pulih dari cedera dan akan membuat kecil kemungkinan klub akan terjun ke bursa transfer pada bulan Januari. Menurut FC Internews, Inter harus bertahan tanpa Arnautovic yang mengalami cedera selama beberapa minggu terakhir. Sementara itu, Nerazzurri kurang memiliki kedalaman di posisi menyerang. Terutama dengan Alexis Sanchez yang tidak dalam performa terbaiknya, maka hanya ada sedikit pilihan selain menurunkan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di sebagian besar pertandingan. Ada saran bahwa klub mungkin melakukan intervensi di bursa transfer Januari, dengan Mehdi Taremi dari Porto adalah nama yang paling banyak dikaitkan. Namun kini Arnautovic telah kembali dan akan menjadi bagian dari skuad Inter untuk bertandang menghadapi RB Salzburg di Liga Champions.
Dengan demikian, Inter kembali memiliki 4 opsi striker, dan hal ini membuat kecil kemungkinan akan ada perekrutan pemain pada jendela transfer Januari.